Penyidik kepolisian hari ini kembali mendatangi gedung Bundar Kejaksaan Agung terkait dengan proses penyidikan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Rombongan penyidik kepolisian tiba pada Selasa siang sekitar pukul 13.17 waktu Indonesia Barat. Dalam kedatangannya kali ini, mereka membawa satu koper dengan keterangan BAP dan Mindik LP01 dan LP02. Sementara itu saat dihubungi Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyana menyampaikan bahwa kedatangan mereka merupakan bagian dari rangkaian penyerahan barang bukti terkait dengan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tersangkanya juga hari ini juga, Pak. Gini, Pak. Pak, dinisahkan hari ini apa aja, Pak? Pelimpahan tersangka. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah sudah terhubung bersama kami jurnalis Berita 1 Aulia Rahman langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat sore. Aul, bagaimana perkembangan terkini dari kasus yang menjerat ex-Jampitsus? Barang bukti apa saja yang hari ini diterima oleh Kejagung dari pihak kepolisian, Aulia? Baik, pemirsa Berita 1, kami laporkan memang benar kami dari pantauan kami di lokasi sejak siang tadi sekitar pukul 13 lewat lebih dari waktu Indonesia Barat ini dari rombongan kepolisian ini terlihat sudah tiba di lingkungan Kejaksaan Agung, tepatnya di Gedung Bundar Ditsus Kejagung, dan memang informasi yang kami terima kedatangan rombongan kepolisian ini dalam rangka untuk menyerahkan administrasi penyidikan maupun dokumen yang berkaitan dengan penanganan kasus yang tengah dihadapi oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah seperti itu. Dan memang dari pantauan kami di lokasi hingga menjelang pukul 4 sore, tepatnya pukul 15 ini kepolisian masih berada di area dalam kantor Kejaksaan Agung ini dalam rangka untuk penyerahan administrasi penyidikan kasus tersebut. Dan memang berkaitan dengan kasus ini dapat kami laporkan bahwa rencananya dari pihak Kejaksaan Agung ini memang akan membentuk suatu tim penyidik khusus seperti itu dalam rangka untuk menangani kasus tersebut. Dan tim penyidik khusus ini nantinya tentu akan tetap menjalin koordinasi dengan para pihak dan juga termasuk dari penyidik kepolisian hingga dalam hal supervisi dan koordinasi oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan dari Kejaksaan Agung pun beberapa kali juga sudah menyatakan dan memastikan bahwa penanganan kasus ini akan dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan juga dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Hanya saja memang untuk sementara waktu, untuk waktu-waktu saat ini dari pihak Kejagung ini masih tengah fokus untuk mempelajari berkas perkara maupun juga berita acara pemeriksaan dan juga dokumen-dokumen penyidikan terkait lainnya berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani saat ini. Baru kemudian apabila sudah diperoleh pemahaman yang cukup dan utuh berkaitan dengan konstruksi kasus yang tengah ditangani, dari pihak Kejagung tentu akan melakukan langkah lebih lanjut dalam proses penyidikan yang tengah dilakukan saat ini, termasuk dalam hal untuk peluang meminta keterangan para pihak terkait lainnya dalam kasus ini untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna memperkuat pembuktian sekaligus untuk membuat terang kasus yang tengah ditangani saat ini. Hanya saja memang kembali kami sampaikan bahwa untuk saat ini dari pihak Kejagung ini masih fokus untuk mempelajari terlebih dahulu baik itu dokumen maupun juga administrasi penyidikan yang sebelumnya telah ditangani oleh pihak kepolisian dan nantinya akan diserahkan ke Kejaksaan Agung secara bertahap. Seperti itu, Nisrina. Aulia, apakah juga sudah ada penjelasan dari pihak Kejaksaan Agung? Apakah hingga saat ini tersangka Febri Adriansyah sudah dilakukan penahanan dan posisinya apakah sudah diketahui dia ada di mana? Iya, Nisrina dan juga pemirsa, memang untuk informasi yang kami terima bahwa sejauh ini belum ada maksud kami untuk penahanan ini masih belum dilakukan seperti itu, mengingat memang
informasi sejauh ini dari pihak Kejaksaan Agung masih fokus untuk mempelajari perkara dan juga dokumen-dokumen penyidikan terkait lainnya. Namun demikian, dari pihak Kejaksaan Agung pun menyampaikan bahwa pada prinsipnya posisi yang bersangkutan dalam hal ini ex-Jampitsus ini tetap dalam pantauan penyidik, serta disebutkan bahwa yang bersangkutan ini masih berada di Indonesia seperti itu, dan hanya saja memang untuk rencana pemeriksaan lebih lanjut terhadap yang bersangkutan ini kami masih menanti informasi resmi berkaitan dengan kapan hal tersebut akan dilakukan pada beberapa waktu mendatang seperti itu. Isrina. Baik, dalam perkara ini Aulia diketahui bahwasannya ada 2 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Febri Adriansyah dan juga Don Rito, yang saat ini sudah dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya dan berkasnya belum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Apa yang membedakan, Aulia? Informasi apa yang Anda ketahui terkait dengan hal ini? Ya, Nisrina dan juga pemirsa, memang pada prinsipnya dari pihak penyidik dalam hal ini aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun juga Kejaksaan Agung ini memiliki strategi dan juga pertimbangannya tersendiri seperti itu dalam melakukan langkah-langkah penyidikan, termasuk dalam hal pengalihan penanganan kasus dan lain sebagainya. Dan memang pada prinsipnya juga untuk para penyidik ini tentu memiliki pertimbangan untuk kemudian sebelum mengambil keputusan lebih lanjut yang dinilai paling tepat berkaitan dengan penanganan kasus ini. Dan memang dari pihak aparat penegak hukum tentunya memiliki komitmen seperti itu agar penanganan kasus ini dapat ditangani secara akuntabel dan juga dapat dipertanggungjawabkan, serta juga transparan seperti itu, dapat disampaikan secara transparan perkembangan kasusnya kepada publik saat ini. Nisrina. Baik, Aulia, kemarin sempat ada pertemuan antara Kapolri dan juga Jaksa Agung begitu. Apa saja poin-poin yang disampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan terkait dengan kasus ini? Baik, Nisrina dan juga pemirsa, memang kami laporkan informasi dari pemberitaan yang sudah terinfo kepada publik sebelumnya, bahwa kemarin dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri ini menyambangi kantor Kejaksaan Agung di Jakarta pada hari kemarin. Dan memang dalam kedatangan kedua pihak, maksud kami pertemuan kedua pihak ini dalam rangka untuk memperkuat kerjasama maupun juga memperkuat soliditas seperti itu dalam hal penanganan sekaligus dalam hal sinergi dalam hal penegakan hukum. Dan memang kedua pihak ini menyatakan bahwa tidak ada konflik maupun juga rivalitas seperti itu yang terbangun antar kedua institusi penegakan hukum tersebut. Dari pihak kejaksaan maupun juga pihak kepolisian ini berkomitmen seperti itu untuk tetap menjalin kerjasama yang baik dalam tiap penanganan kasus-kasus yang tengah mencuat pada saat ini. Dan memang pada prinsipnya juga kedua instansi ini tetap berkomitmen seperti itu untuk menjaga sinergi serta kerjasama supaya penanganan kasus-kasus mulai dari tahap penyidikan, kemudian juga penuntutan dan persidangan ini dapat dilakukan secara lancar dan juga efektif seperti itu. Isrina. Baik, terima kasih Aulia Rahman atas laporan komprehensif Anda dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, dan selamat kembali bertugas.